Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Rina yang bertugas merawat Ibu pada pagi hari ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Sebelumnya Ibu bisa menyebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Selamat pagi Sus, nama saya Malika. Tanggal lahir saya tanggal 3 November tahun 1980. Baik Ibu Malika, bagaimana kabar Ibu hari ini? Akhir-akhir ini saya merasa sedih Sus, sehingga jadi sulit untuk berkonsentrasi. Setelah itu saya juga susah untuk beraktivitas sehari-hari karena perasaan sedih. Baik Ibu, kalau begitu bagaimana jika kita berbincang-bincang sebentar mengenai keadaan Ibu Malika? Perlu Ibu ketahui, tujuan dari perbincangan ini adalah agar Ibu merasa lebih tenang dalam menghadapi masalah yang Ibu hadapi. Dengan cara Ibu berbagi cerita kepada saya, mungkin masalah yang Ibu hadapi akan merasa lebih berkurang. Apakah Ibu bersedia? Baik, waktu yang saya butuhkan sekitar 25 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu bisa menjelaskan kepada saya bagaimana kondisi dan perasaan Ibu saat ini? Oke, mungkin saat ini Ibu merasa sangat sulit untuk bercerita nih Ibu. Namun jika tetap Ibu pendam, maka Ibu akan selamanya merasa seperti ini. Pelan-pelan saja nih Ibu, ayo mulai bercerita kepada saya secara perlahan. Menjadi manusia wajar jika memiliki berbagai macam emosional di dalam diri. Lebih baik dikeluarkan emosi tersebut daripada dipendam. Jadi saya ingin tahu apa alasan Ibu datang ke rumah sakit. Suami saya baru aja meninggal dunia. Rasanya semua hancur. Dunia saya hancur. Saya bilang harap, namun tetap harus kuat demi anak-anak. Kita sekali menerima takdir yang diberikan oleh Tuhan. Jangan biarkan beraktivitas seperti biasa. Bukan saja saya tidak terpisah. Semua makanan tidak ada yang bisa masuk. Yang saya lakukan hanya tidur, menangis, tidur, dan itu lama-lama membuat saya menjadi sesak. Akibat itu, beberapa kali saya jadi sempat tidak sadarkan diri. Saya merasa sedih dengan kondisi saya seperti ini. Saya merasa kasihan juga dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya yang pastinya ikut merasa sedih melihat kondisi saya seperti ini. Saya turut berduka cita ya Ibu. Kematian memang peristiwa yang tidak terduga dalam hidup. Ibu bisa bercerita kepada saya setelah ini, G. Yesus, terima kasih. Karena Ibu mengeluhkan sering merasa sesak dan sesekali pingsan, sebelumnya apa Ibu dapat bekerja atau berjalan dalam waktu yang cukup lama, misalnya 30 menit? Tidak bisa, Sus. Sekarang saya jadi mudah pusing dan terjadi. Baik, Ibu harus istirahat secara fisik maupun mental. Untuk itu saya ingin mengajarkan pada Ibu tentang teknik pernapasan dalam untuk relaksasi pikiran. Apakah Ibu bersedia? Prosedurnya sangat sederhana sekali Ibu. Teknik relaksasi ini dilakukan dengan cara menarik napas panjang dan dalam, kemudian dihembuskan melalui hidung atau mulut secara perlahan. Dilakukan secara berulang kali agar Ibu merasa lebih semakin rileks. Baik Ibu, saya akan mencontohkan bagaimana teknik pernapasan dalam itu. Baik, yang pertama Ibu tarik nafas secara dalam dengan panjang, tarik nafas, lalu keluarkan melalui hidung atau mulut. Ya, itu bisa dilakukan secara berulang kali. Bisa melakukannya dari sekarang. Bisa praktekkan. Tarik nafas secara dalam, tahan, lalu keluarkan melalui hidung atau mulut. Ya, seperti itu. Lagi sekali Ibu, tarik nafas secara dalam, tahan, lalu keluarkan melalui hidung ataupun mulut. Ya, bagus. Seperti itu yang Ibu bisa melakukannya secara berulang kali jika Ibu merasa kurang rileks. Ya, bagaimana Ibu? Apakah sudah merasa lebih rileks? Sudah lumayan lebih rileks dari sebelumnya sih. Lalu untuk istirahatnya harus berapa lama saya istirahat? Apakah saya akan terus berjalan atau jika rawat inap berapa lama kira-kira? Baik Ibu perlu beristirahat yang cukup, yaitu dengan tidur 8 jam.
dan Ibu akan dirawat inap untuk memantau keadaan Ibu secara rutin. Lama atau tidaknya perawatan tergantung dari Ibu sendiri. Kalau Ibu mengikuti semua proses selama perawatan, mengikuti anjuran dan menjalankan terapi sesuai program, dipastikan Ibu akan cepat sembuhnya dan tidak akan lama dirawat inap di rumah sakit. Baik, saya akan mengikuti anjuran yang diberikan suster dan dokter dan juga akan mengikuti proses penyembuhan dengan baik. Terima kasih Ibu, tetap semangat ya Ibu dan bisa cerita saja ke saya jika ingin menceritakan keluh kesah Ibu. Keluarkan saja semua emosi Ibu agar Ibu dapat merasa lebih lega. Baik, saya terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya merasa jauh lebih baik setelah bercerita. Keren Ibu, semangat Ibu pasti akan sembuh dalam waktu yang cepat. Saya akan mendukung Ibu selalu. Silakan beristirahat dan semoga lekas sembuh ya Ibu. Baik, terima kasih. Saya harap Ibu bisa mengikuti proses dalam perawatan. Saya menganjurkan Ibu untuk istirahat, membatasi aktivitas, makan dan minum yang teratur, serta kurangi pikiran yang berlebihan agar otak menjadi rileks. Selain itu, melakukan teknik pernapasan dalam secara berulang juga dapat membuat perasaan Ibu semakin tenang, aman, dan nyaman. Baik Ibu, sekitar 2 jam lagi saya akan kembali untuk membawa obat yang diresepkan dokter. Jika Ibu membutuhkan bantuan perawat, kan bel berwarna biru yang ada di atas tempat tidur Ibu ya. Baiklah, sekian dulu untuk hari ini ya Ibu. Saya izin meninggalkan ruangan. Terima kasih Ibu atas perhatiannya dan selamat beristirahat Ibu.